Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan perkuliahan yang berkaitan dengan mata kuliah statistik ekonomi, di mana untuk materi sudah saya upload di Siakat, dan untuk kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah saya upload di Siakat yang berkaitan dengan materi yang pertama, dan nanti mohon untuk dipahami, dan kalau misalnya ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat WA. Pada kesempatan yang ini mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa memberikan pemahaman dan nanti bisa Anda buktikan di ujian UTS dan UAS. Pada pertemuan perdana ini saya akan memberikan berkaitan dengan yang kemarin sudah saya tuliskan di WA, yaitu berkaitan kontrak pembelajaran selama 1 semester. Yaitu untuk materinya ya kemarin mulai dari teori probabilitas, tapi sebelumnya nanti akan saya berikan tentang pendahuluan, kemudian teori probabilitas, distribusi probabilitas, kemudian distribusi sampling, estimasi, hipotesis, analisa Q-square, kemudian analisa varian atau ANOVA, ini adalah uji F, dan uji validitas reliabilitas sama analisa regresi korelasi. Ini juga sudah saya ajarkan di yang untuk regresi korelasi adalah di statistik dasar. Adapun untuk hari ini saya akan mulai dari yang pendahuluan dulu, walaupun kemarin sudah saya tuliskan di WA yaitu teori probabilitas, tapi sebelumnya saya mulai dengan pendahuluan dulu yang berkaitan dengan pendahuluan ini adalah merupakan berkaitan dengan pengertian statistik, di mana statistik itu dibagi ada dua macam, pengertian dalam arti sempit atau statistik deskriptif yang pertama, kemudian yang menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan diringkas pada hal-hal penting yang berkaitan dengan data tersebut, misalnya ada distribusi frekuensi, min, median, modus, rank, variasi, dan lain-lain. Kemudian untuk yang berikutnya berkaitan dengan statistik induktif, yang ini merupakan bagian dari statistik ekonomi yang akan saya ajarkan pada pagi hari ini, yaitu setelah data dikumpulkan maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data dan kemudian menginterpretasikannya hasil analisa tersebut. Adapun statistik induktif itu mempelajari pengambilan keputusan tentang parameter populasi, yaitu misalnya ada rata-rata, proporsi, dan ada sampel yang ada seperti misalnya estimasi dan hipotesis ya. Jadi ini nanti seperti yang sudah saya tuliskan di WA, kontrak pembelajaran nanti ada estimasi dan juga ada hal yang berkaitan dengan hipotesis. Kemudian yang berkaitan dengan yang selanjutnya yaitu tentang ini, bahwa kemarin di statistik dasar juga sudah saya terangkan perbedaan antara statistik deskriptif dengan statistik induktif adalah pada kata-kata interpretasi. Interpretasi itu adalah penarikan kesimpulan. Nah, di sini untuk statistik yang induktif ini masuk di statistik ekonomi, di mana akan saya terangkan untuk hari ini berkaitan dengan teori probabilitas, di mana teori probabilitas ini adalah berkaitan dengan kemungkinan, atau dalam hal ini yang namanya kemungkinan itu bisa terjadi kesalahan atau tidak ya. Ada beberapa istilah yang bisa dipakai untuk menyebut probabilitas dalam bahasa Indonesia, seperti misalnya kemungkinan, kebolehjadian, dan kebarangkalian. Jika perkataan mungkin ini kita berikan nilai numerik, yaitu nilai dalam angka yang besarnya adalah antara 0 dan 1. Nilai numerik teori probabilitas ini ya. Yang pertama, teori probabilitas yaitu nilai numerik kita berikan yaitu nilai antara 0 sampai dengan 1.
Kalau 0 itu tidak akan terjadi, tetapi kalau 1 itu bisa terjadi, ya. Nah, itu yang berkaitan dengan nilai numerik. Kemudian dari situ kita sudah mengubah pengertian yang tadinya mungkin menjadi ke dalam suatu pengertian peluang. Contohnya misalnya kalau Anda melihat cuaca ada mendung, ada suara guru misalnya, itu kemungkinan mau hujan. Itu hanya dikira-kira kemungkinan 70% misalnya akan hujan atau 80% akan hujan. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda lagi yang mungkin menunjukkan hujannya 90%, mungkin ada disertai dengan misalnya ada hujan. Ini yang berkaitan dengan kemungkinan. Atau misalnya kemungkinan akan lulus juga, ini juga sama. Kalau Anda mengerjakan soal, misalnya Anda menyelesaikan kurang lebih dari soal 5 itu, Anda menyelesaikan 4, maka Anda bilang mungkin aku lulus, mungkin saya lulus 80% dari soal yang saya kerjakan dari 5, kemudian Anda bisa mengerjakan 4. Ya. Ini teori kemungkinan. Nah, misalnya kalau kita mempunyai contoh di sini ada sepasang suami istri. Nah, kita tahu bahwa orang melahirkan itu jenis kelamin yang dilahirkan hanya ada 2 kemungkinan, yaitu laki-laki atau perempuan. Nah, jadi satu tadi probabilitas nilai minimalnya 0, kemudian adalah 1, karena ada 2 kemungkinan yaitu laki-laki perempuan, maka probabilitasnya misalnya yang dilahirkan oleh seorang itu laki-laki perempuan, dengan demikian probabilitasnya adalah ini berarti ada 2 kemungkinan, maka probabilitas untuk yang laki-laki adalah 1 dibagi 2, yaitu 0,5. Demikian juga yang perempuan probabilitasnya adalah 1 dibagi 2, ketemunya adalah 0,5. Ini berkaitan dengan kemungkinan atau teori probabilitas. Kemudian dari situ kita akan mencoba untuk menjelaskan kalau misalnya ada sepasang suami istri. Suami istri itu mempunyai 3 orang anak. Maka yang susunan gendernya bagaimana? Susunan gendernya misalnya ada sepasang suami istri mempunyai 3 anak. Maka kemungkinannya yang pertama bisa laki-laki semua. Kemudian yang kedua bisa laki-laki kemudian perempuan. Yang ketiga misalnya bisa laki-laki perempuan laki-laki. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah bisa laki-laki perempuan perempuan. Kemudian bisa saja perempuan, kemudian perempuan semua, ya. Jadi ini atau perempuan yang laki-laki perempuan, perempuan laki-laki laki-laki. Yang keenam bisa perempuan, laki-laki perempuan. Yang ketujuh adalah bisa perempuan laki-laki. Ya, jadi ada 1, 2, ada berapa ini? Laki-laki semua, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan laki-laki, laki-laki perempuan, perempuan laki-laki, perempuan laki perempuan, perempuan perempuan laki-laki. Yang ke-8 adalah bisa perempuan semua. Berarti ini ada berapa kemungkinan? Ada 8 kemungkinan. Karena 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Yaitu 2 kali 2, 4 kali 2, dari ada 8 kemungkinan apabila misalnya dari seorang ibu yang melahirkan ada 3 anak laki, ada 3 anaknya. Yaitu bisa laki-laki semua, perempuan laki-laki dan seterusnya. Ini adalah contoh bahwa ini menunjukkan karena tadi kemungkinannya hanya ada 2, lahirnya laki-laki perempuan, karena punya anaknya 3, maka 2 pangkat 3, 2 kali 2, 2 kali ada 8 kemungkinan bahwa seorang ibu mempunyai anak-anak yang susunannya adalah seperti ini. Nah, kemudian dari situ tadi bahwa untuk probabilitas itu dibuat notasi dengan menggunakan pakainya P. Ini probabilitas notasinya sama dengan P. Itu probabilitas kalau misalnya ini simbol yang menyatakan untuk kemungkinan tidak terjadi, maka ini yang terjadi.
yang P adalah terjadi. Kalau seandainya yang tidak terjadi bagaimana? Berarti tadi bahwa probabilitas itu nilai maksimalnya ada 1, ini Q ditunjukkan oleh 1 dikurangi P. Ya, jadi ini adalah menunjukkan kemungkinan tidak terjadi. Seperti misalnya tadi bahwa kemungkinan akan hujan 70%, maka kemungkinan tidak hujan adalah 100%, dikurangi 70% adalah 30%. Ini yang berkaitan dengan teori probabilitas. Kemudian yang selanjutnya, jika P itu sama dengan 0, kalau P sama dengan 0, maka berarti peristiwa itu tidak terjadi tadi bahwa nilainya P itu berkisar antara 0 sampai dengan. Kalau P-nya sama dengan 0, maka berarti menunjukkan bahwa peristiwa itu tidak akan terjadi. Ya, ini yang berkaitan dengan P sama dengan 0. Kemudian untuk yang berikutnya, ini misalnya contohnya matahari terbit pada malam hari, maka ini adalah sesuatu yang tidak terjadi, tidak mungkin terjadi, karena matahari itu terbit pada pagi hari. Kemudian rembulan muncul pada pagi hari, ini juga sama ya. Jadi rembulan itu biasanya munculnya di malam hari, maka P sama dengan 0. Untuk selanjutnya, jika P sama dengan 1, maka ini berarti peristiwa itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi, sehingga di sini menunjukkan bahwa misalnya bahwa matahari terbit dari sebelah timur dan rembulan terbit pada malam hari, ya. Misalnya juga misalnya bahwa laki-laki itu tidak mengandung, tapi kalau perempuan itu adalah mengandung, itu P sama dengan 1. Kemudian untuk selanjutnya berkaitan dengan bahwa ada 3 macam pendekatan teori probabilitas. Yang pertama adalah pengertian yang berkaitan dengan teori probabilitas adalah pengertian klasik. Menurut cara ini bahwa probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara keseluruhan peristiwa yang bisa terjadi. Seperti misalnya ada mata uang logam. Mata uang logam itu hanya ada 2 sisi, sisi yang sebelah satunya adalah berupa angka, sisi yang satunya adalah berupa gambar. Maka berarti probabilitas dari mata uang logam itu adalah 0,5. Ini menunjukkan bahwa karena ada 2 sisi seperti tadi bahwa lahir itu hanya ada 2 lahir, maka probabilitas untuk yang menunjukkan bahwa ada angkanya adalah 0,5, 1 dibagi 2, sedangkan untuk yang gambar juga 0,5. Ini adalah pengertian klasik ya. Yang kedua adalah pendekatan dengan empiris. Empiris itu melalui berkali-kali percobaan, kemudian menunjuk dari percobaan yang berkali-kali itu kok kelihatannya hasilnya sama, maka ini bisa dijadikan sebagai acuan, yaitu bahwa probabilitas menurut pendekatan ini ditentukan berdasarkan observasi. Observasi atau pengamatan artinya ditentukan berdasarkan pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Misalnya tadi terjadi berulang-ulang, misalnya jika seseorang itu melempar sebuah benda itu 100 kali, maka yang kena 65 kali. Maka berdasarkan pendekatan empiris ini, maka probabilitasnya adalah 65. Probabilitas itu adalah nilai E dibagi dengan N. Karena dari melempar 100 itu adalah N-nya, yang kena adalah 65 dibagi 100, maka probabilitasnya adalah 65. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman, tapi kemudian dijadikan sebagai pedoman bahwa ini adalah merupakan pendekatan yang empiris. Yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif ini berdasarkan perasaan atau kira-kira dari si peneliti, dan ini dipengaruhi oleh pribadi seseorang sehingga bersifat subjektif. Nah, kalau subjektif pada saat ini tidak dijadikan sebagai karya hasil yang bisa dipertanggungjawabkan karena ada subjektivitas. Yang kita harapkan adalah pendekatan berdasarkan objektif, tapi ini pendekatannya subjektif, maka ini adalah merupakan tadi hanya dipengaruhi oleh pribadi seseorang. Untuk selanjutnya, ada 3 macam pendekatan yang tadi berkaitan dengan subjektif ini. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain.
di mana ada yang bersifat mutually eksklusif, ya, kemudian ada juga yang bersifat independen, dependent atau independen, ya. Jadi ini ada beberapa hubungan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, ya. Yang pertama adalah mutually eksklusif, independen, kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan hubungan antara yang pertama, yaitu hubungan antara terjadinya suatu peristiwa, yang satu yang dengan peristiwa yang lain di dalam statistik itu biasanya bisa bersifat mutually eksklusif, kemudian independen, dependent atau bersyarat, dan exhaustive. Yang pertama adalah yang dalam hal ini adalah hubungannya mutually eksklusif, yaitu hubungan peristiwa yang mutually eksklusif itu adalah peristiwa yang saling meniadakan atau saling asing. Artinya kalau suatu peristiwa itu terjadi, tidak mungkin peristiwa lain itu terjadi. Contohnya kalau kita melempar mata uang logam, ada yang bentuknya gambar dan angka, maka kalau sudah nampak angka, otomatis yang gambar di bawah tidak akan kelihatan. Jadi meniadakan probabilitas yang lain. Maka ini adalah merupakan yang mutually eksklusif, saling meniadakan. Kemudian yang independen adalah peristiwa dikatakan independen jika terjadinya peristiwa yang jika terjadi suatu peristiwa tidak mempengaruhi terjadinya peristiwa yang lain. Dengan kata lain, mereka tidak saling mempengaruhi. Ya, adanya peristiwa misalnya melempar uang satu logam di tangan sang kiri, kemudian melemparkan uang logam lagi di kanan yang kanan, maka tidak ada perjanjian. Kalau yang sebelah kiri itu sudah kelihatan misalnya gambar, maka yang sebelah kanan akan muncul angka. Nah, itu tidak terjadi kalau peristiwanya independen, bebas, maka bisa saja pada saat kita melengkar bersamaan, kelihatan semua yang gambar semua atau salah satu gambar atau salah satu angka. Jadi ini adalah peristiwa yang bebas, ya, tidak dipengaruhi oleh peristiwa yang lain. Yang ketiga adalah dalam hal ini misalnya kalau untuk yang peristiwa independen ini jadi tidak mempengaruhi yang tadi apabila melempar secara bersama-sama ternyata yang gambarnya bisa yang satu sisi yang gambar, yang satu adalah sisi uang, atau juga bisa dua-duanya berupa sisi yang uang, yang angka semua. Yang ketiga adalah yang peristiwa yang dependen. Kalau tadi independen itu bebas, maka kalau dependen adalah saling mempengaruhi. Peristiwa dikatakan bersyarat ini jika terjadinya suatu peristiwa harus didahului oleh peristiwa yang lain. Misalnya bola lampu itu bisa menyala kalau dialiri dengan aliran listrik. Ya, jadi tidak mungkin bola lampu akan menyala kalau tidak ada aliran listrik. Ini berkaitan dengan peristiwa bersyarat atau dependen. Yang keempat adalah peristiwa exhaustive yang melebihi batas. Ya, sejumlah peristiwa dikatakan exhaustive itu jika banyaknya macam peristiwa yang bisa terjadi itu terbatas jumlahnya. Contohnya misalnya mata uang logam itu hanya dua sisi, tidak mungkin ada sisi yang ketiga. Demikian juga misalnya jumlah dalam misalnya kartu, ya, kartu itu misalnya jumlahnya itu sudah ditentukan 30, tidak mungkin ada 31, 32 dan seterusnya. Ini jadi melebihi dari yang sebenarnya yang ada. Contohnya misalnya tadi bahwa mata uang logam itu hanya dua sisi, ya dua sisi. Kemudian kalau bujur sangkar itu ada 4 sisi, ya ada 4 sisi, tidak mungkin ada sisi yang kelima. Ini namanya exhaustive, ya. Kemudian ini kalau ini di contohnya di sebuah dadu dilemparkan, maka yang akan nampak di atas permukaan ya hanya yang dadu angka titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Tidak mungkin akan muncul titik yang ketujuh karena jumlah dadu itu hanya ada 6 titik-titik yang titik 1, titik 2 dan seterusnya. Jadi ini yang jumlah dadu itu permukaan hanya ada 6, tidak mungkin akan muncul permukaan yang ketujuh, ya. Ini yang berkaitan dengan contoh peristiwa ekseptik. Kemudian untuk contoh lain yang berkaitan dengan teori probabilitas adalah berkaitan dengan teori probabilitas ini ternyata bisa tidak hanya berbentuk misalnya contohnya tadi misalnya kalau kemungkinan anak yang lahir, tapi ini juga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang seperti contohnya ada
contoh lain adalah permutasi. Permutasi. Permutasi itu ini masuk dari teori probabilitas. Permutasi itu adalah penyusunan objek-objek sejumlah n yang tiap-tiap kali diambil sejumlah r, jadi n sejumlah n yang tiap-tiap diambil sejumlah r dengan memperhatikan tatanan susunannya. Apabila ada suatu populasi yang terdiri dari n objek, maka R-nya ini ketentuannya harus lebih kecil dari N. Nah, N itu adalah tadi tiap kali diambil sejumlah X dengan memperhatikan tata susunannya. Maka dari contoh ini misalnya kita melihat bahwa untuk rumus permutasi yaitu P dalam kurung N R sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R difaktorialkan. Ini bacanya faktorial. Faktorial itu adalah sebuah angka nanti kalau difaktorialkan adalah perkalian dari mulai angka yang paling kecil 1, misalnya 1 faktorial berarti 1, kemudian 2 faktorial berarti 1 kali 2, 3 faktorial 1 kali 2 kali 3, kemudian kalau 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4. Jadi perkalian yang dimulai dari angka 1, 2 dan seterusnya. Ini faktorial ya, bacanya titik ini garis biasa tegak dikasih titik, ini bacanya adalah faktorial. Kemudian contohnya adalah misalnya dari 3 orang pimpinan desa yaitu ABC. Nah, pimpinan desa ABC ya, yang hendak dipilih menjadi seorang kepala desa dan sekretaris desa. Hanya ada 2 jabatan, kepala desa dan sekretaris desa. Bagaimana alternatif permutasi calon yang terdiri dari ABC ini untuk menduduki kepala desa sama sekretaris desa? Kita tahu bahwa tadi rumus permutasi adalah N ini jumlahnya ada 3, tapi jabatan yang akan dalam duduki ini hanya kepala desa sama sekretaris, maka N-nya adalah 2. Dengan demikian kita akan memasukkan P 3, 2 sama dengan 3 faktorial dikurangi 3 dikurangi 2 difaktorialkan. Maka ini adalah 3 kali 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Jadi dimulai dari dibagi dengan 3 dikurangi 2 adalah 1 faktorial itu ini adalah ketemunya 1. Maka berarti ada 6 kemungkinan dari alternatif untuk permutasi calon yang menduduki sebagai kepala desa sama sekretaris desa. Nah, bagaimana susunannya permutasi itu? Kita akan melihat bahwa tadi ada 6 kemungkinan. Bisa saja yang pertama ini AB, A sebagai kepala desa ini, kepala desa ini sekretaris ya. A dengan B susunannya. Atau A dengan C. Atau B dengan C. Atau B dengan A. Atau yang terakhir adalah yaitu C dengan A atau C dengan B. Jadi ini adalah berkaitan dengan susunan apabila ada 3 calon yang akan menduduki sebagai kepala desa sama sekretaris desa, di mana dimasukkan dalam permutasi ternyata ada 6 kemungkinan yang akan menjadi kepala desa dengan sekretaris, susunannya adalah seperti ini. Ini adalah susunan berkaitan dengan permutasi yang tadi ada 3 calon, tetapi yang menduduki jabatan hanya ada 2, yaitu kepala desa sama sekretaris. Kemudian untuk selanjutnya, nah, dari kasus 3 calon yang menduduki 3 jabatan,
ketua, sekretaris, dan bendahara. Kasus dari 3 orang calon yang akan menduduki 3 jabatan ketua, sekretaris, dan bagaimana susunannya. Nah, ini juga sama ya. Susunan untuk berkaitan dengan kaitannya ada 3 orang yang akan menduduki jabatan dengan 3 orang, jabatannya juga ada 3. Bagaimana susunannya atau dalam hal ini permutasinya, maka kita juga akan mencoba memasukkan di sini. Kalau ini tadi adalah ABC, ini adalah untuk 3 orang tapi 2 jabatan. Sekarang untuk selanjutnya ada 3 calon yang akan menduduki jabatan dengan 3 jabatan sama ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi sama-sama ada 3. Maka bagaimana permutasinya? Ini kita ganti dengan angka 2. Ini masih utuh ya, ini kan kita ganti ya. Maka 3, 3. Artinya berarti 3 faktorial, 3 dikurangi 3 faktorial. Ini tadi 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial dikurangi 3 ke 0. Bahwa bilangan 0 difaktorialkan ketemunya 1. 1 faktorial juga ketemunya 1. Maka di sini 3 kali 3 adalah 0. 0 difaktorialkan ketemunya adalah 1. Maka sama seperti tadi ada 6 susunan yang alternatif yang berkaitan dengan dari 3 calon tapi jabatannya ketua, sekretaris, sama bendahara. Bagaimana susunannya? Susunannya adalah bisa yang pertama adalah ABC. ABC. Yang kedua bisa juga ACB. Yang ketiga BAC misalnya, boleh. Atau BCA. BCA. BAC. BCA atau BAC. CAB. Yang terakhir CBA. Jadi cuma sama. Ada 6 kemungkinan susunan untuk 3 orang calon menduduki 3 jabatan ya, yang berkaitan dengan ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, sama CBA. Ini yang berkaitan dengan kaitannya dengan permutasi yang ada 3 calonnya, 3 jabatan. Kemudian untuk selanjutnya kombinasi. Nah, kalau tadi adalah permutasi, yang B adalah kombinasi. Untuk kombinasi ini adalah seleksi terhadap objek-objek sejumlah R yang tiap-tiap kali diambil sebanyak R tanpa memperhatikan susunannya. Kalau tadi untuk permutasi itu sesuai dengan susunan, maka untuk yang kombinasi tanpa memperhatikan tata susunannya. Jadi ini berbeda dengan yang tadi. Contohnya misalnya kalau tadi menggunakan pakainya P untuk permutasi, maka untuk kombinasi ini menggunakan notasi pakainya adalah C ya. Jadi sama dari N sama R, ini adalah jumlahnya, ini adalah yang kaitannya tadi R diambil setelah R tanpa memperhatikan susunannya, maka C dalam kurung NR itu sama dengan yaitu N faktorial dibagi dengan R faktorial ya, di dalam kurung N dikurangi R difaktorialkan. Ini adalah untuk kombinasi. Bagaimana prakteknya? Ini misalnya ada 3 orang pemain badminton. Ada 3 orang pemain badminton di mana namanya adalah ABC. ABC. Kemudian hanya dipilih 2 orang untuk menjadi pemain ganda. Dari orang ini hanya dipilih 2 orang untuk pemain ganda. Maka jumlah pemain ganda yang mungkin dibentuk atau alternatif susunannya adalah sebagai berikut ya. Kita masukkan ya. C sama dengan ya,
C ini adalah 3, karena hanya ada 2 yang digunakan ganda, maka 3 faktorial. Nah, ini 2 faktorial, 3 dikurangi 2 faktorial. Seperti tadi, 3 kali 2 kali 1, kemudian 2 kali 1, berarti 2, 3 dikurangi 2, sebetulnya adalah 1, 1 faktorial ini, berarti 2 kali 1, ini dikalikan 1. Maka ketemunya adalah 6 dibagi 2. Ketemunya adalah hanya ada 3 kemungkinan, 3 pasang yang akan menjadi pemain ganda dari 3 calon ABC tadi. Nah, bagaimana pasangannya? Pasangannya adalah bisa, karena hanya ada 3, bisa saja A dan B, atau A dan C, atau C dan B. Hanya ada 3 kemungkinan pasangan yang berkaitan dengan pemain ganda A dengan B, atau A dengan C, atau C dengan B. Atau dipilih nggak apa-apa, B dengan A, C dengan A, B dengan C. Karena pemain ganda itu sama-sama perannya sama. Tidak ada perbedaan. Yang di depan itu adalah ketua. Tidak, ini adalah hanya menunjukkan bahwa dari 3 kemungkinan tadi, dari 3 orang yang akan dipilih itu ternyata pasangannya adalah seperti ini. Ini yang berkaitan dengan kombinasi. Kemudian untuk selanjutnya yang berkaitan dengan kasus yang misalnya ada 5 orang calon A, B, C, D, E hendak dipilih dalam suatu presidium yang mana R-nya terdiri dari 3 orang. Maka jumlah presidium yang hendak dibentuk adalah sebagai berikut. Ini contoh kasus lagi, misalnya bahwa ada 5 orang calon, 5 orang calon, yaitu A, B, C, D, E. 5 calon ini untuk presidium hanya dibutuhkan ada 3 orang. Ya, ini 3 orang. Ya, jadi ini adalah N-nya, ini adalah R-nya. Bagaimana kombinasinya? Seperti ini dimasukkan. C sama dengan C, ya, ini adalah 5, 3 orang. Maka kita tuliskan 5 faktorial dibagi 3 faktorial, 5 dikurangi 3 faktorial. Maka sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 5, 2 kali 1. Maka berarti kita dapatkan 20 kalikan 3, 60, 120 ini. Dibagi dengan 3 kali 2, 6, 6 kali 2 adalah 12. Maka ada 10 kemungkinan dari 5N-nya 5 yang akan menjadikan dalam sebuah presidium ada 3 orang. Nah, susunannya bagaimana? Susunan di sini adalah berkaitan dengan yang tadi, bahwa kemungkinan-kemungkinan berkaitan dengan untuk yang kombinasi ada 10 alternatif untuk urutan susunannya. Bisa saja yang pertama A, B, C. Kemudian A, B, D. Dan A, B. Nah, kemudian A, C, D. A, C, D. A, C. Kemudian A, D. Ya. Kemudian B, C, D. B, C, D. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B, C, D. B, C, E. B, C, E. Kemudian B, D, E. B, D, E. Yang terakhir C, D, E. C, ini adalah dari 5 orang untuk masuk dalam trim presidium yang jumlahnya ada 3, maka susunannya adalah seperti ini. Ini berkaitan dengan yang
kombinasi. Sekarang saya menginjak ke teori yang berikutnya adalah tentang distribusi probabilitas, ya. Jadi contoh-contoh lain probabilitas ada permutasi, ada kombinasi. Sekarang saya lanjutkan ke distribusi probabilitas, di mana ini adalah merupakan variabel-variabel yang nanti akan digunakan. Ada yang terputus-putus atau ada yang bersinambungan. Istilahnya di dalam statistik, kalau bersifat terputus-putus itu namanya diskrit. Kalau yang bersifat sinambung atau ada kelanjutan itu namanya, atau sinambung itu continuous. Continuous itu berkelanjutan. Untuk teori distribusi probabilitas ini yang harus Anda yang harus Anda pelajari adalah yang berkaitan dengan yang pertama adalah variabel diskrit. Apa sih variabel diskrit? Variabel diskrit itu adalah variabel yang satuannya utuh, tidak bisa pecahan. Contohnya, kalau manusia itu ada berapa orang? Tidak, misalnya 2,5 manusia. Tidak. Mobil, kemudian bola, kemudian sepeda, dan seterusnya. Ini merupakan variabel diskrit yang satuannya selalu utuh, tidak berubah pecahan. Sedangkan kalau sinambung atau tadi continuous itu adalah variabel yang satuannya bisa berupa bilangan pecahan. Misalnya mau beli gula setengah kilo, mau beli minyak goreng setengah kilo, misalnya mau beli gandum setengah kilo, itu bisa berupa pecahan. Ya, jadi ada variabel diskrit yang selalu utuh satuannya, ada variabel continuous atau sinandung yang satuannya bisa berupa bilangan pecahan. Kemudian dari distribusi probabilitas ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ada distribusi binomial. Dan ada distribusi yang kedua Poisson, yang ketiga adalah distribusi normal. Pertama satu adalah distribusi binomial. Yang kedua distribusi Poisson. Yang ketiga distribusi normal. Ya, ada 3 distribusi probabilitas. Distribusi binomial itu adalah dalam hal ini distribusi kemungkinan teoritis dengan variabel diskrit. Ini tadi menggunakannya diskrit. Diskrit itu tadi yang berupa bilangannya selalu utuh, ya. Diskrit itu bilangannya selalu utuh. Ya. Nah, ini maka seringkali bahwa variabel yang binomial ini disebut dengan distribusi Bernoulli, yaitu satuannya selalu utuh yang binomial. Kemudian untuk selanjutnya di sini seperti tadi sudah saya terangkan bahwa probabilitas itu kalau terjadi nilainya 1, kalau tidak terjadi nilai 0. Nah, di sini kalau ada peristiwa suatu probabilitas, kalau suksesnya 80%, maka gagalnya adalah 100%, dikurangi 80% adalah 20%. Seperti tadi, kalau P itu adalah yang sukses itu adalah merupakan peristiwa yang dalam hal ini probabilitasnya adalah 100%, maka peristiwa yang gagal itu adalah ini nilainya adalah I sama dengan 1 min P. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan kalau ini adalah sukses misalnya berapa persen, maka gagalnya, maka di sini adalah kenapa? P ditambah Q itu sama dengan 100% atau P per Q itu nilainya adalah 1. Jadi kalau gagal ini misalnya probabilitas suksesnya adalah
80%, maka gagalnya adalah 100% dikurangi 80%, yaitu gagalnya adalah sebesar 20%. Ini yang berkaitan dengan yang pertama, distribusi binomial, yaitu menggunakan variabel diskrit. Kemudian contoh untuk menghitung binomial ini yang pertama berkaitan dengan distribusi binomial. Ini adalah rumusnya sebagai berikut. P x n, n ya sama dengan n besar faktorial ini dibagi ya, dibagi x-nya faktorial n dikurangi n dikurangi x difaktorialkan dikalikan ya, dikalikan px ya, dikalikan px ya, kemudian x faktorial dalam kurung 1 min p dikurangi pangkatnya ini x di n min x, di n faktorial kemudian x faktorial n dikurangi x difaktorialkan kemudian dikalikan px faktorial dalam kurung 1 min p di dalam kurung n dikurangi x. Ini rumus binomial ya. Untuk kasusnya adalah seperti berikut ya. Contohnya bahwa di sini karena ini masih menggunakannya yang kaitannya binomial, ada contoh koefisien binomial. Untuk mencari koefisiennya dulu ya, bahwa ada contoh koefisien benar untuk 2 kali sukses dari 5 kejadian ya, 2 kali sukses dari 5 kejadian ya. Ini yang P-nya ini belum dituliskan dulu ya, bahwa ada n-nya adalah 5 untuk koefisiennya dulu, bahwa untuk x-nya adalah 2. Maka koefisien binomialnya adalah tadi ya 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 2 difaktorialkan. Maka di sini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 faktorial, ini 5 kurangi 3 kali 2 kali 1. Ini bisa dicoret ini. Nah, maka ketemunya adalah ini 2 faktorial ya. Ini berarti 2 kali 1. Ini dicoret berarti 20 ketemunya. 20 2 kali 1 adalah 2, maka ketemunya 10 faktorial ya. Jadi ini adalah contoh kasus yang berkaitan dengan ini dulu yang kita hitung n faktorial x faktorial di dalam kurung n dikurang e faktorial. Apabila tadi ada jumlah kejadian 5 n-nya, kemudian 2 kali suksesnya ini, maka ketemunya adalah 2 kali 1, 2 faktorial, 3 kali ini coret, maka 20 dibagi 2 ketemunya adalah 10. Ini adalah koefisien binomialnya. Kemudian untuk contoh lain, misalnya benda yang dihasilkan oleh semacam mesin ternyata yang rusak adalah 10%. P rusak adalah 10%. Berarti yang tidak rusak I-nya adalah 1 dikurangi 10%. Ketemunya adalah 90%. Atau kalau ditulis ini 0,1, ini sama dengan 0,9. Ya. Kemudian diambil sampel ya sebanyak
10. N-nya ada 10. Pertanyaan, berapa probabilitas dari benda tersebut? Nah, yang pertama tidak ada yang rusak. Yang kedua 1 rusak. Yang ketiga 8 rusak. Yang keempat paling sedikit 1 rusak. Yang kelima paling banyak 2 rusak. Nah, sekarang dari situ yang pertama tidak ada yang rusak. Berarti probabilitasnya untuk nilai X-nya sama dengan 0. Ya, jadi nanti X0 itu sama dengan nilainya adalah 1 ya. 0 difaktorial adalah 1. Jadi kalau 0 faktorial itu ketemunya 1, 1 faktorial juga ketemunya 1. Kalau tidak ada yang rusak berarti X-nya sama dengan 0. Kita akan mencoba, tadi yang pertama tidak ada, X-nya sama dengan 0. Yang kedua adalah X-nya sama dengan yang rusak 1. Kalau yang ketiga, C-nya adalah 8 yang rusak, X-nya ada 8. Kalau ini paling sedikit 1, berarti paling sedikit itu 1, ini ya. Kemudian yang terakhir paling banyak 2. Paling banyak 2. Ada kata-kata paling banyak 2 rusak. Berarti paling banyak itu berarti 0, 1, 2. Kalau ini paling sedikit berarti 1 rusak adalah X-nya adalah 1. Nah, ini adalah contoh kasusnya. Kita akan mencoba dulu yang pertama, tidak ada yang rusak. Kalau tidak ada yang rusak tadi, maka kita sudah menuliskan bahwa untuk X-nya adalah 0 ya, maka kita coba di sini bahwa ada N10 ya, N10 dengan probabilitas adalah tadi untuk ini adalah 0,9. Maka yang pertama, untuk yang pertama karena B-nya adalah X-nya 0 bagi 10, maka 10 faktorial ya, kemudian dibagi dengan ya 0 faktorial, kemudian 10 dikurangi 0 faktorial, kemudian dikalikan 0,10 pangkat 10 kali 0,10 pangkat 0 dulu dikalikan 0,9 dan berikutnya dikalikan 10 kurangi 0 ya. Maka kita harus menghitung dulu, ini adalah 10 faktorial, ini sebabnya adalah 0, 0,10 pangkat 0 adalah 1, maka tinggalnya 0,9 dipangkatkan 9. Ya, jadi ini 0,10, ini coret habis, ini pangkatkan 0, ketemunya adalah 1, semua bilangan dipangkatkan faktorial 0, ketemunya adalah 1, maka tinggalnya adalah 0,9 dipangkatkan 10. Nah, ini pakainya kalkulator ini. 0,9 pangkat 10 itu dicari dalam kalkulator, ketemunya adalah 0,34868. Jadi pakai kalkulator 0,9 dipangkatkan 10. Ketemunya adalah 0,34868. Ya, kemudian yang selanjutnya tadi kalau yang kedua hanya ada 1. Berarti tinggal kita ganti di sini B-nya adalah 1, 10. Nah, maka adalah 10 faktorial
1 dibagi dengan 1 faktorial, 10 dikurangi 1 difaktorialkan, dikalikan ya 0,10 pangkat 1 kali 0,9 10 dikurangi 1. Ini 10 faktorial, ini ada 9 faktorial, ini ketemunya adalah 10. Nah, 10 ini pangkat dikalikan pangkat 1 0,10. Nah, sekarang dikalikan dengan 0,9 pangkat 9. Ini juga hitung pakai kalkulator ya. Kalkulator sekarang sudah canggih. Ini diperoleh dari angka-angka 10 kali ini adalah 1, maka kita mencarinya 0,9 pangkat 9 dalam kalkulator ketemu 0,38742. Ini langsung pakai kalkulator. Yang selanjutnya, kalau ada 8, nah ini juga sama. Kalau tadi tidak ada yang rusak, yang berikutnya adalah yang C yang 8 rusak, maka adalah kita masukkan P810. Rumusnya masih sama, 10 faktorial, 8 difaktorialkan, 10 dikurangi 8 faktorial, 0,10 pangkatkan 8, nah dikalikan 0,9 pangkatkan 10 dikurangi 8 ya. 10 dikurangi 8 seperti ini masih sama ya. Ini karena 8, ini adalah 10 dikurangi 8. Ini 8 faktorial, ini 2 faktorial ya. Nah, 10 kali 9 kali 8 faktorial. Ini 8 faktorial, ini hilang ya. Kemudian 10 ini 2 faktorial 2. Tinggal dikalikan dengan 0,8 pangkat 8, 0,10 pangkat 8 dikalikan dengan 0,9 pangkat 2 ya. Jadi ini disesuaikan dengan angkanya ya. Jadi kalau saya tuliskan agak ke sini, ini adalah 10 faktorial, 10 kali 9 kali 8. Nah, kemudian ini ada 8 faktorial, kita coret boleh. Ini adalah 10 dikurangi, ini adalah 2 faktorial, 2 kali 1. Kemudian dikalikan dengan 0,10 pangkat 8 pakai kalkulator, 0,9 pangkat 2 ya. Maka ini nanti 10 kali 9 45, 90 dibagi 2 ketemunya adalah 45. Maka kita peroleh hasilnya dan seterusnya. Jadi kita akan menghitung pakai kalkulator ya. Ini ketemunya adalah 45 dikalikan 0,9 pangkat 0,10 pangkat 8, 0,9 dikuadratkan kalikan 0,81 ya. Ini berkaitan yang saya contohkan perhitungannya 2 aja, yang ini terlalu banyak istilahnya berkaitan dengan perhitungan menggunakan kalkulator. Nanti bisa kita coba selanjutnya. Ini kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk yang kedua adalah distribusi Poisson ya. Nanti kita cukupkan dulu